PSDM ini sendiri adalah salah satu divisi yang menawarkan begitu banyak hal-hal yang dapat kalian dapatkan jika kalian masuk ke dalam Himaksi itu sendiri. Hai, kembali lagi bersama saya di di podcast PDH Percakapan dengan Himaksi. Mau cerita sini bareng kita aja. Baiklah teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton podcast ini, selamat datang. Dan buat kalian yang penonton setia, selamat datang juga di podcast kita pada malam hari ini, karena kita akan membahas tentang apa saja yang akan kalian dapatkan di kalian masuk di Himaksi. Nah, teman-teman, buat kita tahu mungkin banyak statement di luar sana yang mengatakan bahwa ngapain sih masuk di organisasi itu kan nggak penting, kayak cuma lebih banyak menyita waktu kita. Jadi waktu kita itu lebih banyak ke organisasi daripada waktu kita ke akademik. Karena semua itu salah teman-teman, itu statement sangat salah. Karena menurut saya, dimana saya juga seorang anak organisasi, itu semua adalah sesuatu yang sangat menguntungkan untuk saya. Dimana dalam organisasi kita mendapatkan pembelajaran kita tidak dapatkan di dalam dunia perkuliahan atau di waktu perkuliahan, mulai dari public speaking, bagaimana kita berbicara depan umum dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, perlu saya perkenalkan bahwa Himaksi ini adalah himpunan mahasiswa akuntansi yang ada khususnya yang ada di Universitas Tadulako. Nah, di dalam kepengurusan Himaksi itu sendiri terdiri dari beberapa kepengurusan, mulai dari pengurus inti. Nah, kemudian ada beberapa divisi di dalamnya. Ada divisi PSDM, kemudian ada divisi humas, ada divisi litbang, ada divisi kesekretariatan, dan divisi ISPEN. Nah, dari 5 divisi itu dilengkapi juga dengan divisi advokasi. Divisi advokasi itu apa sih? Kayak lebih membahas tentang bagaimana mereka akan membersamai teman-teman mahasiswa untuk dapat menyelesaikan proses perkuliahan dari pengurusan di akademik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa aja yang akan kalian dapatkan kalau kalian masuk di Himaksi. Nah, khususnya pada malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari teman-teman presiden. Mungkin langsung saya panggilkan saja Saudari Fitria. Hai, apa kabar Fitria? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Jadi ini dia narasumber kita pada malam hari ini yang merupakan anggota dari divisi PSDM. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitria, biasa dipanggil Fitria. Saya anggota dari PSDM, Himpunan Mahasiswa Akuntansi, tahun pengurusan 2023. Oke, itu yang tadi perkenalan singkat dari Fitria, bagaimana dia dalam sebuah menjadi anggota divisi PSDM. Nah, di sini langsung saja. Jadi dari pembahasan kita yang di awal bahwa hari ini kita akan memberitahu bahwa apa aja yang kalian dapat kalau kalian masih di Himaksi. Nah, divisi PSDM ini sendiri adalah salah satu divisi yang menawarkan begitu banyak hal-hal yang dapat kalian dapatkan jika kalian masuk ke dalam Himaksi itu sendiri. Nah, mungkin bisa saya tanya dulu ya dari beberapa pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa menceritakan tentang PSDM itu dulu. Mungkin penonton yang ada cerita juga saja menonton podcast kita menonton tentang apa sih yang ditawarkan di PSDM. Jadi PSDM itu merupakan pengembangan sumber daya manusia, di mana ada divisi ini kita itu fokusnya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Tadulako itu sendiri. Nah, ada pun cara-cara yang kita lakukan untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia dari anggota Himaksi itu dengan cara kita itu menawarkan begitu banyak program kerja. Nah, contohnya itu SC atau study club. Nah, jadi di dalam SC sendiri kita dari kepengurusan itu akan membuat kelas-kelas di mana di kelas tersebut kita akan mengajarkan pengantar akuntansi 1 dan 2 untuk para anggota Himaksi lainnya itu yang masih kurang paham jika menjelaskan di dalam kampus sendiri. Jadi mereka bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih lagi mengenai PA1 dan PA2. Nah, di program kerja itu sendiri juga kita itu bisa menggali potensi-potensi apa saja yang bisa dikembangkan di
dari anggota-anggota di masa itu sendiri. Dan saya agak sedikit tertarik sama yang jawabannya tadi ya, study club. Study club itu kan seperti akan terjadikan kalau belajar untuk mengajarkan tentang pengantar sesuatu yang ya begitu ya teman-teman, karena seperti yang kita ketahui ada teman-teman kita mungkin lulus kemarin dari sekolah menengah atas yang akan masuk ke kuliah, mungkin ada mereka yang dari lintas minat, misalnya yang dari jurusan IPA terus masuk di akuntansi. Jadi ya mereka itu masih berarah-arahan untuk akuntansi itu ya apa sih, terus apa yang dipelajari di akuntansi itu sendirinya, seperti itu ya teman-teman. Jadi cukup menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian mungkin yang bertanya SBM itu membahas dari apa-apa aja ada dalam SBM. Nah mungkin pertanyaan yang kedua, apa sendiri sih keunggulan yang kalian temukan di divisi SBM sendiri? Jadi keunggulan apa saja yang kita tawarkan itu, pertama kita itu banyak menawarkan program-program kerja yang bisa melatih ataupun menggali potensi diri dari anggota HIMAKS itu sendiri, seperti kelas SC tadi kan. Nah jadi di dalam SC tadi itu kita itu bisa melatih tentang analisisnya anggota HIMAKS, bagaimana mereka bisa menganalisis suatu wacana, dan bagaimana bisa mereka itu memiliki skill-skill yang dikiranya dapat membantu mereka saat di dunia pekerjaan nanti. Nah, selain itu dari divisi PSDM itu sendiri, kita itu menawarkan program-program besar juga seperti PLD atau penerimaan anggota baru HIMAKS. Nah, di PLD sendiri itu kan karena dia merupakan program kerja yang besar, jadi memerlukan bantuan ataupun kepanitiaan dari anggota HIMAKS lainnya. Nah, jadi dalam kepanitiaan tersebut kita itu akan dilatih tentang public speaking kita, terus bagaimana kita itu dari kata kita itu bisa membujuk orang untuk bisa ikut dengan apa yang kita ucapkan, misalnya bagaimana kita retorika bicaranya kita itu bisa menarik perhatian dari orang-orang. Ya, betul sekali. Jadi kayak tadi kan kita harus mereka lebih tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Nah betul sekali sih, karena dalam organisasi ya, dan setiap organisasi bahkan di dalam dunia kerja sendiri, bagaimana kita berbicara itu menjadi salah satu skill yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Nah langsung saja yang ketiga, bagaimana kalian PSDM memunculkan gagasan mobil ide baru yang dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada di masa itu sendiri? Baik, jadi untuk bagaimana dari divisi PSDM itu sendiri memunculkan ide atau gagasan yang bisa meningkatkan sumber daya manusia di HIMAKS itu sendiri kan. Nah, PSDM itu memiliki salah satu program kerja yaitu LTO. LTO itu merupakan Leadership Training Organization yang dimana dalam program kerja ini kita PSDM itu menyediakan media di mana para anggota HIMAKS itu dapat melatih diri mereka mengenai tentang kepemimpinan. Jadi bagaimana mereka bisa melatih public speaking mereka. Nah di sini di program LTO itulah actionnya gitu. Jadi ketika mereka sudah mengikuti kepanitiaan mungkin mereka masih belajar. Nah di LTO ini sendiri akan diperlihatkan atau mereka akan memperlihatkan bagaimana hasil dari pembelajaran mereka. Oke, sangat menarik ya. Jadi gagasan ini yang sangat menurut saya menarik karena percuma juga kalau misalnya kita dalam kepanitiaan dalam organisasi, bahkan kita tidak bisa menghindari kepanitiaan ya. Jadi kayak menjadi salah satu sarana kita untuk mempraktekkan itu ya. Betul sekali, sangat menarik sekali. Nah selanjutnya ada pertanyaan yang keempat, dan ini menjadi salah satu pertanyaan yang mungkin ditujukan kepada kalian ya, untuk anggota PSDM. Oke, langsung saja pertanyaannya tadi. Yang pertanyaan yang keempat tadi kan, apa saja kendala yang kalian temui di anggota PSDM ini dalam menjalankan profil kalian itu dari program kerja yang sudah tadi dipaparkan dari beberapa program kerja tadi? Apa sih kendala yang kalian inginkan?
Untuk kendala itu sendiri sih lebih ke partisipasi dari anggota Himaksi itu sendiri. Terkadang masih kurang. Maka dari itu sebenarnya ini juga merupakan tantangan sih buat para pengurus, bagaimana khususnya di divisi PSDM ya, bagaimana kita itu bisa menarik hati dari anggota-anggota Himaksi lain untuk berpartisipasi dengan program kerja yang kita luncurkan gitu ya. Ya betul juga. Dan itu mungkin menjadi salah satu kendala yang ada di sebuah organisasi, dan memang banyak sih dari sisi bagian ini. Ada banyak organisasi yang kendalanya itu tadi kayak minat mereka itu untuk minat anggota itu sendiri, kayak misalnya ada pertemuan itu tidak mau hadir, jadi kita lebih susah, sulit. Nah, seperti itu ya, menjadi betul-betul. Jadi kendalanya ada di anggota ya. Jadi kayak anggota biasanya ingin seperti ini, ingin pengurus itu seperti ini, masih seperti ini. Tapi kan kembali lagi ke diri kita masing-masing, bagaimana kita menyerahkan diri kita untuk bisa ikut serta dalam mengembangkan Himaksi itu sendiri ya, betul sekali. Jadi buat anggota-anggota Himaksi tolong ya kalau misalnya ada pertemuan ikut ya. Canda. Oke. Lanjut pertanyaan yang kelima. Ini pertanyaan lebih khusus ke anggota PSDM ini sendiri. Jadi sudah tadi kan dijelaskan bagaimana program PSDM itu program kerja yang ada dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan ini khususnya untuk kalian, jadi kayak yang bikin khususnya mungkin saudari Fitri ini kayak tertarik ikut divisi PSDM atau terjun ke bidang PSDM ini sendiri. Jadi untuk alasan saya mengapa saya di PSDM itu sendiri itu saya ingin membagi ilmu saya kepada anggota-anggota yang lain. Nah, saya juga ingin meningkatkan soft skill yang dimiliki oleh anggota-anggota Himaksi Universitas Tadulako. Nah, saya ingin kita bukan hanya di akademik saja, tetapi bagaimana dari public speaking, kan itu semua kita dapatkan dari luar akademik. Nah, bagaimana di dalam himpunan ini sendiri itu bisa melatih public speaking dari anggota itu sendiri, karena public soft skill itu sangat mahal, apalagi di dunia pekerjaan. Betul sih. Ya, jadi itu tadi yang membuat Fitri sendiri tertarik ingin masuk ke divisi PSDM untuk berbagi ilmu, dan mungkin seperti yang disebut awal tadi, mungkin mereka ada dari lintas minat, ada dari pakai di jurusan IPA baru ke akuntansi, jadi mungkin mereka masih baru sekali, awam sekali tentang akuntansi, jadi diajarkan seperti itu. Jadi skill mereka itu berkembangkan seperti itu. Ya, menarik sekali, dan saya juga cukup tertarik dengan divisi PSDM ini. Menawarkan banyak program kerja yang kalau menurut saya itu sangat berguna sekali buat teman-teman sekalian, khususnya mungkin teman-teman yang baru mau masuk ke dalam dunia perkuliahan, yang mungkin kemarin sudah mengikuti ujian SN yang mungkin sudah lolos dan mungkin lolos di program studi akuntansi ya. Jadi mungkin teman-teman tertarik untuk ikut Himaksi karena ini merupakan sesuatu ya skill yang ditawarkan yang cuma-cuma buat kalian, yang bisa kalian dapatkan di Himaksi, yang mungkin kalau di luar sana seperti public speaking kita mungkin harus bayar ya. Kita harus bayar untuk pembelajarannya, dan di sini kalian bisa gratis. Dan bukan itu saja, Mika. Dalam himpunan mahasiswa akuntansi ini juga kita itu bisa mendapatkan relasi. Itu yang paling penting, relasi. Mungkin kalian belum masih awam tentang relasi, sini kita jelasin. Jadi relasi itu kayak hubungan kalian dengan orang lain, tidak menambah relasi, menambah teman. Jadi kan kalau di dalam dunia kerja relasi itu penting sekali teman-teman, sumpah penting sekali. Karena apa? Jadi mungkin ya, contohnya saja mungkin saya dengan Fitri ya. Nah sekarang dalam satu organisasi ya, nah kita dalam satu kejurusan, itu sudah saling kenal. Mungkin 5 tahun ke depan kita terpisah dalam dunia kerja. Kaget kayak aduh saya butuh kantor nih, gimana nih, terus tes lah nyari kenal kayak, oh iya saya kenal dia. Nah ternyata dia jadi seorang CEO ya amin, udah jadi seorang CEO dan bisa bantu kita dalam dunia pekerjaan. Itu salah satu yang bisa kalian dapatkan kalau kalian masuk ke organisasi. Jadi tadi seperti yang dijelaskan, kayak statement yang bilang masuk ke
organisasi di dunia. Jangan dengerin teman-teman, jangan, karena itu adalah statement yang sangat-sangat salah, karena banyak sekali hal-hal yang bisa kalian dapatkan. Nah, seperti yang sudah dikatakan di awal bahwa di Himaksi itu sendiri kan ada 5 divisi, kemudian ada tadi tambahannya dari bidang advokasi. Nah, dari setiap divisi itu menawarkan satu program kerja yang sangat berguna buat kalian. Nah, ini baru satu program kerja buat divisi yang kita bahas. Masih ada banyak divisi lagi yang akan kita bahas. Nah, mungkin divisi-divisi lainnya mungkin kita akan bahas di episode-episode selanjutnya. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Saudara Fitri yang sudah mau menyampaikan tentang keunggulan-keunggulan yang ada di divisi yang ada di Himaksi. Apakah kalian akan dapatkan kalau kalian aspirasi. Ingat teman-teman, jangan hilangkan sharing di luar sana. Buat kalian yang mungkin baru lulus kemarin dan kemudian yang baru ikut ujian SD, nah yang mungkin sementara menunggu hasil, mudah-mudahan kalian lulus untuk masuk di Universitas Tadulako, dan mungkin yang lulus di akuntansi, ayo masuk sama kita di Himaksi. Oke ya teman-teman, saya Megrangka, Saya Fitria Emalea. mau cerita, sini bareng kita aja. Nah, kami pamit undur diri dan kami ucapkan banyak terima kasih. Mungkin ada kata yang kurang berkenan buat teman-teman penonton sekalian, dan juga kepada sendiri Fitria, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami berdua pamit undur diri dan sampai jumpa next time. Bye bye.